sebelah hati. Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, apa inti dari hijrah itu? Hijrah adalah meninggalkan keburukan. Nah, dalam kesempatan ini Muhandis Wisata mengadakan tur umroh untuk kita bisa meninggalkan segala keburukan. Karena perlu diketahui dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dari umroh ke umroh lainnya menghapus segala dosa di antara keduanya. Dan tidak ada pahala yang lebih baik dari haji mabrur, itu adalah surga. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini bersama Dhani Gumilar yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 oleh Muhandis Wisata. Sampai ketemu, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah melakukan perjalanan suci ini. Amin. Tuli. Artinya orang tersebut masih hidup, masih ada keinginan untuk memperbaiki diri. Langkung ti payun abdi hoyong ngawanohkeun anjeun ka sadayana anu hadir di dieu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi sapertos anu di bidangkeun ti payun simkuring Dani upami di internet mangke upami ningali aya Dani Java Jive tah eta nami populerna mah sapertos kitu. Nah, upami naha leres cenah ieu teh Dani Java Jive. Upami tadi saur akangna moal karenalan cenah di dieu mah nya mung tilil ayeuna saya nu teu terang tilil teh naon nya. Tah, upami teh mah ieu simkuring bade atur nuhun teh. Setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Tarara, tararara. Ibu-ibu terang lagu eta? Terang. Alhamdulillah. Tak eta salah sawios anu nyanyi eta simkuring Dani. Nah, masya Allah cenah teh ieu. Ieu teh naon namina marawis atau tapi naon? Terbangan tuh saya namanya terang oge. Saya apalna marawis. Oh iya ternyata aya terbangan ya. Luar biasa. Janten salares nama simkuring aya dina ieu patempatan teh nya. Da ieu mah diulem ku Raya Abdi Kang Riman teh. Kang, ieu cenah ke urang ka Arjasari. Atuh Arjasari eta mah daerah Kang Aam eta mah nya. Saya maksudna teh eta mah ustad anu tos kahot, anu tos memang di ieu patempatan tangtos tos seueur pisan bobolonganna ti ustad anu didugikeun gitu. Janten upami teh mah saya ngadugikeun oke dari sisi agama keur maeukeur saya mah sanes ustad. Saya mah mung penyanyi anu saaliran sareng Pak Kades tadi tanya saaliran sareng Pak Kades tadi senang tadi saya tidak pemakai atuh bala pedawe jadi Kades jadi kieu teh jadi rada eling gitu tah kirang langkung nama kitu janten dan saya punten ieu pami campur-campurnya. Saya kawin di Cianjur tetapi karena tos lami teuing di kota besar janten rada paretot pami nyarios Sunda pilih lepat-lepatnya tapi dicampur-campur. Intinya saya sangat menghargai orang-orang yang seperti Pak Kades. Karena di dalam Islam adalah orang-orang yang ingin memperbaiki diri, itu intinya. Bukan orang-orang yang takut melakukan kesalahan, tetapi orang-orang yang menyesali kesalahannya lalu bertobat. Itu lebih dicintai sama Allah dibanding dengan orang-orang yang merasa soleh tetapi hobinya maksiat. Jadi intinya Pak Kades hatur nuhun itu menjadi penting buat saya ya, bahwa inilah orang-orang seharusnya Arjasari punya Kades seperti ini bisa menjadi daerah yang lebih produktif, daerah yang lebih kreatif, daerah yang bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Karena apa? Karena ada tokohnya, ada
huluna nya anu tos ngalaman hirup goreng teh terus hirup goreng teh teu ngeunah, hirup susah teh teu ngeunah. Tah ayeuna kumaha carana ngarah hirup senang, ngarah hirup jauh tina mamala, ngarah hirup jauh tina segala keburukan. Intina mung hiji, tobat. Karena di jalan tobat itu, itulah jalan perbaikan yang sesungguhnya. Apapun itu, iraha tobatna setiap hari, setiap saat. Ada kesempatan tobat, tobat. Ada orang mah cenah tara asana mah tara melakukan dosa, cek saha. Tadinya nyarioskeun wae tadi urusan Bang Emo, urusan tatangga anu ngagalah itu ieu pan eta teh tos pidosa nungkul. Jadi upami urang hilap kana tobat, wah eta mah beuki nyasar. Tetapi urang mun emut kana tobat, insyaallah jalan perbaikan itu terbuka lebar dan jalan rahmat Allah sungguh paling dekat kepada orang-orang yang bertobat. Allah sangat menyukai orang-orang yang tobat. Nah, dari situ maka akan tiba masanya bahwa Allah akan yubadilullahu sayyiatihim hasanah. Allah akan menggantikan segala keburukan-keburukan yang ada di Arjasari. Kalau tadi masih ada ya, masih ada X1 koitus, salah satu penggede XTCT kebetulan teman saya juga. Jadi dan tadi saya di sepanjang jalan banyak sekali XTC mungkin di sini ya, XTC yang tadinya XTC juga memperbaiki diri. Yang tadinya hanya geng-geng anak-anak berandalan yang kepararugu, tapi kemudian para penggedenya mengarahkan itu kepada arah yang lebih produktif menjadi ormas. Dan itu intinya orang-orang yang di atasnya itu bertobat. Kalau sudah bertobat begitu, jangan diikuti lagi sama orang-orang yang di bawahnya ini masih melakukan keburukan-keburukan. Karena yang di atas-atasnya saja sudah tobat, ngapain kita ngikutin orang-orang yang masih berantakan gitu ya. Mereka saja sudah tahu. Itulah, kita mah gak usah mengalami sendiri segala sesuatu yang buruk, tetapi cukup kita melihat potretnya saja. Melihat potretnya saja, keburukan itu tidak baik, keburukan itu tidak enak, jangan didekati. Dan insya Allah di Arjasari ini sudah banyak tokoh-tokoh yang pernah mengalami masa-masa yang sulit itu, sehingga ingin generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih baik. Dan generasi yang lebih baik itu adalah generasi yang bersyukur. Malam ini adalah momen untuk tasyakur binikmat kemerdekaan negara kita yang ke-78, diperingati sebagai kemerdekaan yang ke-78 tahun. Saya hoyong naros ke ibu bapak sekalian, apakah sudah merasa merdeka? Sudah. Ya, kemerdekaan itu dari siapa? Dari penjajah ya. Merdeka dari Bang Emo? Sudah? Sudah tinggal di Bang Tariknya, makanya acara. Tah ibu punten. Kemerdekaan itu harus kita peroleh secara menyeluruh. Kalau kemerdekaan hanya dari penjajah saja mah, itu mah bentuknya saja yang berbeda. Kalau dulu perang fisik, perang dengan bayonet, bambu runcing, meriam dan sebagainya. Sekarang juga penjajahan itu bisa terselubung. Salah satunya penjajahan itu adalah melalui riba. Riba itu agen-agennya siapa? Salah satunya adalah Bang Emo. Jadi apakah kita sudah benar-benar merasa merdeka? Ternyata belum. Kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah hanya ada pada Allah. Dan orang-orang muslim itu seharusnya orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah adalah orang-orang yang paling merdeka. Karena orang-orang muslim, orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah sudah tidak lagi mementingkan yang sifatnya material gitu ya. Segala sesuatunya sudah yakin bahwa rizki saya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mungkin tidak makan hari ini karena apa? Karena Allah yang sudah menyediakan saya makan. Tetapi yang menjadi kesulitan kita adalah apa? Keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita mah sudah dijamin sama Allah. Allah mah gak akan zalim sama hambanya, apalagi hambanya yang taat, hambanya yang memang benar-benar beribadah kepadanya, mukhlishina lahuddin, memurnikan ajaran agama itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah
akan menzalimi hambanya yang seperti itu. Maka artinya keinginan kita lah, semakin banyak keinginan kita, kita akan semakin sulit. Karena apa? Tadi melihat tetangga membeli baju baru, membeli kerudung baru, kita pun ingin. Padahal kerudung kita di rumah masih ada 10 lembar. Membeli sandal baru, padahal di sandal kita di buruan, di Nagolodok teh aya keneh tah 4-5 pasang mah sandal. Gak perlu lagi kita sandal baru. Orang beli motor Mio, kalau belum sanggup beli motor Mio, biarkan saja. Orang juga beli nganjuk. Ayo ngari ribet maneh gitunya. Pakai bayaran riba terus. Perhatikan saja, barokah tidak dari riba itu. Karena kalau orang-orang yang masih melaksanakan riba itu terang-terangan menentang perang dengan Allah, karena Allah menentang riba, menghalalkan jual beli. Jadi artinya kalau kita yang masih mempraktekkan itu riba itu apapun bentuknya, artinya kita sedang menantang perang sama Allah. Jadi jangan berharap bahwa kita akan diberi perlindungan sama Allah, diberi keberkahan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka yang diperbaiki adalah kemerdekaan kita dulu sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang merdeka, kita benar-benar merasa merdeka karena kita tidak mengenal takut selain takut kepada Allah. Karena kita tidak mengenal kaya miskin, karena kita yakin akan dicukupi sama Allah. Kita merdeka bahwa kita selalu berbuat baik, yang akan membalas, maha membalas adalah yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya tidak ada yang berat bagi kita sebagai seorang muslim. Itulah arti kemerdekaan sesungguhnya bagi seorang muslim. Kalau kita sudah bisa mencapai itu, kemerdekaan yang hakiki seperti itu, insya Allah apapun yang terjadi sama kita gitu ya, kita mah tidak ada beratnya, kita mah tidak ada sulitnya. Perhatikan saja, insya Allah Arjasari ini banyak disinggahi dan banyak dilewati sama ulama-ulama besar. Insya Allah di sini akan selalu subur dengan nilai-nilai keislaman yang bisa menyejukkan hati. Seperti dikutip di depan tadi bahwa anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim, bahwa Allah akan menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman, yang mengaku di dalam dirinya ada iman, untuk menambah keimanan itu. Jadi saat intinya adalah ketenangan hati, segala sesuatu juga ketenangan hati. Kalau kita kaya, kalau kita banyak harta, banyak istri, banyak anak juga, kalau kita tidak tenang hatinya, kita tetap gelisah terus karena kita jauh dari Allah. Untuk apa? Dan itu pasti terjadi. Terjadinya akan seperti itu. Saya gaduh dongeng ya, tadi menyambung cerita Pak Kades. Saya juga lahir dari keluarga yang sederhana. Rumah saya gangnya lebih sempit dari sini, dari gang di depan ini, di Cicadas. Masa kecil saya di Cianjur, tapi kemudian SD saya sempat di Cicadas sebelum masuk ke SMP 5 di Bandung. Rumah saya kecil seperti itu, jadi lingkungan saya pun sama tadi seperti yang di Kades. Jadi di Cicadas itu, kalau saya punten itu ya, dan banyak ya, kalau sekarang mah dulu sih tramadol, leksotan, BK, mogadon gitu tuh masih jarang. Tetapi yang sering pada saat saya kecil itu botol gepeng itu. Enggak, kalau nggak VSOP itu yang diselipkan di belakang kantong gini ya. Kalau nggak Nelson gitu ya. Dan itu teh hahnya, kalau hah itu waduh udah gitu. Dan kalau di sana yang namanya punten itu, punten naon anjing sopan sih gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi saya dibesarkan di daerah yang seperti itu. Tetapi kemudian saya melihat, aduh kenapa ya seperti ini, bahwa saya nggak mau menjadi berakhir seperti orang-orang seperti itu gitu. Saya ingin memperbaiki keadaan diri saya sendiri dan keadaan di sekeliling saya. Insya Allah saya ingin melakukan hal itu, karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sanes gitunya ibunya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya.
Maka saya bertekad, aduh meskipun lingkungan saya seperti ini, saya ingin belajar yang benar. Alhamdulillah Allah mudahkan itu, saya masuk ke sekolah favorit SMP. Dari SMP masuk sekolah favorit lagi SMA, masuk lagi ke perguruan tinggi favorit lagi, masuk lagi, selesai lagi. Dan kemudian saya menjadi penyanyi gitu ya. Dan dari situ juga Allah mudahkan lagi semuanya. Allah titipkan tidak hanya kesehatan, badan yang bagus gitu ya, kesehatan, tetapi Allah titipkan lagi berupa ilmu. Karena saya menjadi penyanyi itu tidak mudah gitu ya. Saya harus menghafalkan lirik, menyesuaikan nada dan sebagainya gitu. Menciptakan lagu dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu Allah titipkan lagi yang namanya kedudukan. Kedudukan saya jadi lebih banyak dikenal orang. Kemanapun saya pergi pasti haharewasan nih. Dulu mah belum zaman smartphone seperti ini ya kan. Kemudian jantan unggah ke mall, unggah ke tempat-tempat umum gitu. Jadi selalu dia haharewasan gitu. Dan itu masih belum owah tadi kata Pak Kades ya. Owah gingsir. Memang manusia mah gitu, benangku owah gingsir. Tanyanya, saya belum owah itu. Jadi titipan apa saja tadi yang dititipkan kepada saya? Satu, tenaga. Kedua, ilmu. Ketiga, kedudukan. Kedudukan gitu. Nah, setelah banyak dikenal orang, artinya saya banyak dipanggil orang dan saya bisa menghargakan penampilan saya berapa. Kita mau seberapa. Dan itu Allah titipkan lagi berupa harta. Saat dititipkan harta itu, owah itu terjadi. Jadi saya melupakan tugas saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia hadir di dunia itu apa? Melupakan itu. Dan Allah, alhamdulillah Allah masih mengingatkan, memberi kesempatan saya bertobat, kembali kepada Allah untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Nah, saat masa awal itu ternyata tadi apa semua yang diinginkan sama kita semua, badan yang bagus, kesehatan yang prima gitu ya, Allah titipkan itu, Allah berikan kepada kita, termasuk ilmu, termasuk kedudukan, termasuk harta. Ternyata kalau semua itu tidak dipakai oleh kita untuk bersyukur kepada Allah, wa ista'azana la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan itu teh leres-leres kajantenan. Jadi segala sesuatu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu pasti terjadi dan pasti benar. Karena yang memiliki kebenaran yang hak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengalami itu, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan saya bertobat. Jadi inna azabil sadid itu seperti itu. Apa yang saya peroleh, kesuksesan, harta dan sebagainya gitu, hilang satu persatu, diambil satu persatu. Diawali dengan suksesnya saya di band itu diambil. Jadi saya dijauhkan dari teman-teman band saya gitu ya. Saya malah dimasukkan ke dunia gelap yang dunia tadi itu, dunia tramadol dan sebagainya itu. Dan itu teh memang menjadikan kita seolah-olah jika nuheueuh gitu ya, padahal mah keur nyasar. Jadi nyumput di nu caang teh jika nuheueuh we gitu ya. Dan itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Dengan jauhnya kita dari Allah, kita tidak diberi petunjuk sama Allah untuk menjalani kehidupan kita. Saat kita tidak diberi petunjuk, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sesat. Nah, kesesatan itulah yang menjerumuskan saya menjadi orang yang tadinya berprestasi, yang tadinya ingin merubah keadaan seperti yang dicita-citakan di daerah saya seperti itu, gak terwujud. Malah menjadi sia-sia segala usahanya gitu ya. Apalagi setelah dititipi harta. Jadi jangan bangga sekarang ada orang-orang yang masih dititipi harta yang banyak gitu ya. Kalau harta itu lebih menjauhkan dia dari Allah, tunggu saja kehancurannya. Tetapi kalau harta itu justru menjadikan dia menjadi pribadi yang bersyukur, maka berbahagialah. Apa itu syukur? Syukur adalah kalau kata Ibnu Qayyim ada rukunnya. Rukun syukur itu pertama mengakui
Pertama, mengucapkan alhamdulillah, menghaturkan puja-puji kepada Allah. Nah, kedua, mengakui bahwa segala nikmat yang diperoleh kepada kita, nikmat apapun itu, termasuk nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, nikmat suami, nikmat dagang, nikmat pergi-pergi kemana-mana, segala sesuatu nikmatnya kebaikan itu berasal dari Allah. Yang kedua seperti itu. Dan yang ketiga, rukunnya adalah segala sesuatu yang kita terima itu justru menjadi sebab kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Jadi kalau kita misalnya dititipkan segala sesuatu seperti yang pernah terjadi pada diri saya sendiri, segala sesuatu dititipkan sama Allah, dari tenaga yang bagus, wajah yang rupawan, ya, stamina yang bagus, harta yang banyak, anak yang cantik, istri yang cantik, semua itu malah dipakai maksiat, malah dipakai jauh dari Allah. Allah tidak ridho dengan itu. Saya pun menjadi orang yang tidak berarti. Menjadi orang yang jauh dari Allah itu sama sekali tidak berarti. Nah, hubungannya dengan ini artinya tasyakur binikmah kita di hari kemerdekaan yang ke-78 ini, kita juga harus pandai-pandai memilih calon pemimpin. Calon pemimpin ini harus benar-benar kita bisa mengidentifikasinya. Carilah calon pemimpin yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Karena kalau tidak, jangan terpilih. Itu saja, satu saja. Kalau pemimpin tersebut mengingatkan kita sama Allah, mendekatkan kita sama Allah, pilih dia. Karena insya Allah itu akan membimbing kita untuk memperbaiki diri kita dan mensejahterakan kita. Karena kalau pemimpin tidak mengingatkan kita sama Allah, Allah saja dia tinggalkan, apalagi rakyatnya yang seperti ini. Dia tidak akan berat untuk meninggalkan rakyat, tidak berat meninggalkan konstituennya yang buat dia tidak berarti. Allah saja dia tinggalkan. Tetapi kalau dia bisa mengingatkan kita semua kepada Allah, pilihlah pemimpin seperti itu. Karena apa? Karena saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah pemimpin ini, solehkanlah dia, teguhkanlah niatnya untuk memperbaiki rakyat, teguhkanlah dia segala sesuatu kebijakannya, aturannya untuk mensejahterakan rakyat. Doakan dia terus, maka Allah pun akan mendengar doa itu. Karena intinya sifat doa itu pasti diijabah, tetapi dia yang yakin sama Allah. Seperti tadi kata Pak Kades, ya, jangan doa-doa yang jelek, jangan doakan pemimpin, pemimpin ini mati balik, ya Allah sing cilaka eta pemimpin, jangan. Tetapi doakan selalu yang baik. Kalaupun pemimpin misalnya lagi lagi terkena alpa hilaf gitu ya, doakan, ya Allah semoga dia menjadi orang yang bisa bertobat, menjadi orang yang lebih memperbaiki diri lagi gitu ya. Termasuk juga pemimpin. Itulah yang disebutkan oleh Abu Qasyah Ad-Dari bin Aus Ad-Dari, bahwa agama itu adalah nasihat. Maka kita di sini mari kita sama-sama saling menasehati. Salah satu fungsi agama itu saling menasehati gitu ya. Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah jabarkan kepada kami apa itu agama. Agama adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat hak siapa? Nasihat hak untuk Allah, nasihat untuk kitabullah, hak untuk Nabiullah, hak untuk para pemimpin kaum muslimin, dan hak untuk kaum muslimin itu sendiri. Kita menyoroti pemimpin kaum muslimin seperti itu. Jadi intinya, kalau ada pemimpin yang sudah tidak mau menerima nasihat, sudah tidak mau menerima peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, terutama apalagi yang disampaikan oleh para ulama setempat gitu ya, untuk kebaikan, tinggalkan pemimpin itu. Artinya daripada kita termasuk orang-orang yang diazab sama Allah gitu, lebih baik tinggalkan. Begitu juga pemimpinnya. Pemimpinnya kalau melihat rakyatnya sudah tidak bisa diperbaiki, ya tentu saja jangan menjadi pemimpin yang meninggalkan gitu ya. Nanti seperti apa? Seperti Nabi yang di dalam perut ikan hiu, siapa? Nabi siapa, Bu? Nabi Yunus, yang meninggalkan umatnya. Jangan seperti itu. Pemimpin
seperti itu justru yang bisa memperbaiki keadaan rakyatnya, gitu ya. Nah, hubungannya dengan itu. Tetapi artinya saya tidak melihat bahwa Kang Liman di sini. Kang Liman saya mengenal pribadi secara pribadi, Kang Liman orang yang baik. Tetapi saat dia masuk ke dalam sistem, belum tentu dia menjadi seperti apa yang dia inginkan, gitu ya. Dan itu harus ada komunikasi, keterbukaan komunikasi dengan Bapak Ibu semua. Intinya adalah kita sama-sama bersyukur bahwa kita masih diberikan sama Allah iman, dan kita menjadi orang-orang Islam, dan kita menjadi orang-orang yang Muslim. Itu adalah sebuah keunggulan, sebuah nikmat yang luar biasa, karena tanpa iman kita semua tidak akan ada artinya. Dengan imanlah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, itu ya. Dan jadi kalau misalnya ada pemimpin yang memiliki iman dan mengingatkan kita untuk tetap beriman dan memperbaiki keimanan kita, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Insya Allah segala sesuatu yang ada di Arjasari ini membawa kebaikan semuanya, dan saya amat sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah menghadirkan saya di sini, menerima kedatangan saya di sini dengan sangat baik, alhamdulillah. Hampunten upami ieu kirang saya mendapat kecelakaan kemarin, jadi tapi karena sudah janji ya saya harus datang malam ini. Saya tetap memenuhi undangan ini, alhamdulillah. Ala kulli hal segala sesuatunya memang sudah Allah gariskan seperti ini. Dan kalau misalnya tadi saya sudah menyampaikan rasa syukur itu, dan dalam kesempatan ini sekarang saya juga membuka kesempatan untuk tanya jawab saja, ya, supaya kita bisa lebih dekat, bisa lebih akrab, bisa lebih membiasakan diri, gitu ya, seperti apa untuk bisa lebih menghidupkan suasana, supaya rasa dingin ini, terus terang saya mah dah hareudang. Ibu-ibu panas atau dingin? Dingin ya, saya mah hareudang cobi. Karena memang saya tampil di depan Bapak Ibu yang luar biasa. Sekarang mas saya membuka kesempatan untuk bertanya saja. Mangga, ada yang mau bertanya? Ada. Bapak, Pak Kades, mangga. Itu tuh ibu-ibu. Tah, Pak Ibu, mangga. Bertanya ibu. dari akang-akang di sini juga yang suka musik mau tanya ke saya soal musik, mangga. Mau jadi. Jangan ini suatu yang bagus. Tadi kata Pak Kades menyarankan untuk lebih kreatif, memang kreativitas pada zaman ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan tanpa kreativitas kayaknya kita juga tidak apa ya, tidak mungkin. Dan seorang muslim itu harus kreatif. Di dalam muslim dikenal dengan Itkon orangnya mungkin, gitu ya. Itu tuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang al-jiddiyah, orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya, gitu ya, termasuk kreativitas itu. Itulah pribadi seorang muslim. Jadi kalau misalnya kita tidak seperti itu, wah kita harus mempertanyakan kemusliman kita, memang kita seorang muslim atau bukan, gitu ya. Karena intinya orang muslim itu seperti itu. Itkon, profesional, teliti, bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, gitu ya, dan kreatif, gitu ya. Mudah-mudahan ini adik-adik saya di belakang ini bisa menjadi, karena keahlian mereka juga bukan sesuatu yang semalam saja bisa dijadi, pasti mereka perlu latihan, perlu tampil dengan baik, itu seperti harus dilatih, gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Atau nuhun ibu bapak kanggo waktosna sadaya, segala sesuatu yang benar itu hanya milik Allah, dan segala sesuatu kesalahan itu murni dari kesalahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat suara hati yang dimuliakan Allah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah jihad bagi wanita?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ada.
yang tidak ada peperangan di dalamnya. Itu adalah haji dan umroh. Sahabat, mari kita bergabung menjadi peserta umroh yang akan dilaksanakan oleh Muhandis Wisata pada tanggal 19 November. Tentu saja keberangkatannya dibersamai oleh Dani Gumilar. Ya, ayo segera daftar dan bergabung di dalam umroh Suara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.